نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. نواصل درسنا في قراءة التفسير الميسر، وقد قرأنا تفسير سورة الفاتحة al-ayat al-ula. Kita sudah membaca tafsir surah Al-Fatihah di ayat yang pertama dan juga pembahasan tentang isti'adah. Pembahasan tentang al-isti'adah. Kita mengulang sedikit, kita baca suratul Fatihah. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihati ta'ala. هذا كتاب سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم. Jadi surah ini, itu surah Al-Fatihah, dinamakan Al-Fatihah dari Fataha yaftahu. Isim apa ini kemarin? Al-Fatihah dari isim fa'il. Artinya yang membuka. Li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Azim. Karena dengan surah inilah Al-Qur'an Azim dibuka. Ketika kita membuka Al-Qur'an pertama kali, jangan main-main, jangan ketawa-ketawa kalau belajar. Kalau sudah di majelis, tolong fokus. Ya, kalian sudah besar, kita terima santri dewasa, bukan santri kecil. Kalau sudah di majelis, jangan lagi main-main kertas, ya, jangan ketawa-ketawa. Baik. Ya, karena dengan surah inilah Al-Quranul Azim dibuka, diawali. Waktu sama Al-Mathaniya. Surah ini juga dikatakan Al-Mathani. Itu sesuatu yang berulang. Sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Liannaha tuqra'u fi kulli rak'ah. Karena surah Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat dalam salat. Bahkan salat yang tidak ada ruku dan sujudnya, itu salat jenazah, ini juga dibaca. Bahkan dalam salat kusuf, salat gerhana, Al-Fatihah dibaca berapa kali? 4 kali. Ya kan, dalam satu rakaat ada 2 kali baca Al-Fatihah. Ya, rukuknya 4. Ya, salat kusuf itu rukuknya 4 kali. Ya, rukuk yang pertama kita rukuk, kemudian bangun baca Al-Fatihah lagi. Nanti baru rukuk yang kedua, baru langsung sujud. Kemudian rukuk yang ketiga, ini bangkit lagi baca Al-Fatihah. Nanti rukuk yang keempat baru sujud. Dibaca 4 kali dalam salat kusuf, salat gerhana. Ya, gerhana matahari atau bulan. Kemudian ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillah. Saya memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum mau membaca pembahasan tentang basmalah, ini antum bisa lihat syarah Thalathatul Usul di karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ya secara ringkas dan padat menjelaskan tentang basmalah di situ. Baknya maknanya apa, kemudian apa takdirnya. Baik, tentu bisa rujuk di situ. Di sini saya memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi. Apa i'rabnya musta'inan di sini? Musta'inan mansub sebagai apa? Sebagai hal. Dia isim fa'il mansub. Seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahi alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Al-ma'budu atau al-ma'budi bihaqqin duna siwa. Donaat untuk Ar-Rabb.
Dan Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang dialah semata yang disembah bihaq. Itu satunya yang berhak untuk disembah, duna siwa. Ya, tidak selainnya. Jadi dari nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah ini nampak bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Nah, arti dari Allah ay ma'luh, al-ma'luh, ay al-ma'bud. Al-ma'bud. Karena itu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini sama dengan al-ma'budu bihaqqin duna siwa. Karena dalam la ilaha illallah ada an-nafi wal isbat. La ilaha an-nafi, penafian. Illallah al-isbat. Ketika kita katakan al-ma'budi bihaqqin duna ma siwa. Al-ma'budi bihaqqin ini isbat atau nafi? Isbat, penetapan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Duna siwa apa ini? An-nafi. Pintar, Masya Allah. Jadi tergabung tak? Ya, ini ringkas kan? Al-ma'budi bihaqqin duna siwa. Hah? Duna siwa. Jadi duna siwa ini nafi, al-ma'budi bihaqqin adalah al-isbat. Bisa antum tulis itu ya, ini. Jadi itu selalu rukun dari la ilaha illallah. Terulang ini akan ditanyakan mungkin sama guru-guru yang lain, adalah dua, an-nafyu wal isbat atau al-isbat wan nafy. La ilaha an-nafy, illallah isbat. Dan hanya dengan menggabung dua ini, an-nafyu wal isbat, terwujud tauhid. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi genting mereka mampu memurnikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dikatakan dia muwahhid, telah mewujudkan tauhid? Tidak, karena dia tidak tolak. Iya, dia tidak mau tolak selain Allah, ya enggak? Begitu pula orang yang menolak semua Tuhan misalnya, ya. Tidak ada yang mau dia sembah. Ini juga jelas tidak dikatakan muwahhid. Jadi kalau kita gabung, kita tetapkan, paham ini? Allah Subhanahu wa taala yang disembah, kemudian kita tolak selainnya, terwujud tauhid. La ilaha illallah, dengan menggabung dua ini, an-nafi wal isbat. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Bahkan disebutkan dalam pembahasan nahwu ini a'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling ma'rifah. Mungkin ditamu-mutammim ya, a'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling ma'rifah. Baik. Tidak ada satupun la yusamma bihi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bernama dengan nama ini. Baik. Ar-Rahmani ay dzi rahmatil 'ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq. Ar-Rahman itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki rahmat. Karena setiap nama itu pasti terkandung padanya sifat. Itu kaidah. Paham ini? Sebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya di surah Al-Fatihah. Di semua nama ada sifat. Al-Alim berarti yang Maha memiliki ilmu. Ar-Rahim, Ar-Rahman berarti yang memiliki rahmat. Amin. Al-Basir itu yang memiliki, ya, Maha melihat, memiliki penglihatan, dan seterusnya. As-Sami' yang memiliki pendengaran, yang Maha mendengar. Baik. Kita tetapkan nama beserta sifatnya. Bisa dipahami? Tidak seperti siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Menetapkan nama tapi menolak sifatnya. Baik. Rahmat yang bagaimana? Al-ammah, rahmat yang umum. Yang rahmatnya melingkup seluruh makhluk. Ya. Bahkan hewan. Paham ini? Orang-orang kafir, ya, dikasih rezeki kita, makan juga, bahkan bahagia juga menurut mereka. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rahman. Bisa dipahami? Dikasih juga, dapat juga cahaya matahari, dapat juga sinar matahari, dan seterusnya. Baik. Ar-Rahim bil mu'minin.
Adapun Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahiman. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala. Dan keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yatadammanani itsbata sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Mana kedua nama ini terkandung padanya penetapan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab kita memilih tafsir Al-Muyassar ini karena penafsirannya khususnya tentang al-asma wa sifat itu bagus sekali. Sesuai dengan apa yang datang dari para as-salaf. Bisa dipahami? Tidak ada ta'wil, tidak ada ini. Alhamdulillah. Ini ringkas tapi Masya Allah. Antum bisa lihat. Ya, antum bisa lihat sendiri. Ketika ada penetapan sifat tangan, tetapkan sebagaimana mestinya. Paham ini? Tanpa menakwil, tanpa memalingkan maknanya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika ada sifat, ketika ada nama, ditetapkan sifat. Coba lihat ya. Dikatakan, yatadammanani. Paham ini? Fa'ilnya alif itsnain. Huma kembali ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Kedua nama ini terkandung padanya isbat. Isbata sifati Ar-Rahman. Luar biasa. Penetapan sifat rahmat kama yaliqu bi jalalihi. Dan kita sudah jelaskan perbedaan rahmat yang dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi. Ar-Rahman ini umum dan Ar-Rahim khusus. Ya. Dan ada lagi penjelasan yang lainnya dari para ulama. Antum bisa lihat biasanya di penjelasan dari Thalathatul Usul, syarah Thalathatul Usul. Ketika awal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dijelaskan oleh para ulama. Ya, paham ini? Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ay as-sana 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah ad-diniyah wad dunyawiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu as-sana, itu pujian 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dua alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bi sifatihi allati kulluha awsaf. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana kulluha awsafu kamal. Yang mana seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada celahnya, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya sedikit pun, sempurna. Dan ini subhanallah kalau kita yakini luar biasa pengaruhnya kepada jiwa. Ya, contoh kecil saja, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama siapa? Memiliki nama As-Sami'. Ya, yang maha mendengar. Berarti sini kita tetapkan nama dan juga tetapkan sifat, itu sifat as-sama'. Sifat mendengar. Sifat ini, mendengar ini, sebagaimana disebutkan sini, sifat kesempurnaan. Sifat yang sempurna, tidak ada cacatnya. Berarti apa? Semua suara ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam volumenya. Yang beda-beda tuh. Volumenya bisik-bisik, ada yang teriak-teriak, ada lapuk-lapuk, ya paham ini? Begitu pula dengan berbagai bahasa. Bahasa apapun. Kalau biar bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Hong Kong, paham ini? Bahasa Mandar, itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira saya bahasa ini Allah tidak tahu, tidak. Jangankan bahasa kalian manusia, bahasa semut saja Allah tahu. Semut ngomong itu Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Allah kasih kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa binatang. Coba. Hah? Jadi ngobrol ton gitu para-parana semut, para-parana ayamnya. Paham ini? Ada komunikasi. Paham ini? Ya, kalau ada elang, ada ya baku kode, teriak dia. Nah, itu langsung begini. Apa ini? Apa kejadian ini? Paham ini? Itu mereka ada komunikasi. Tapi Allah yang Maha tahu bagaimana, apa yang mereka maksud. Apa artinya kalau ayam begini suaranya, apa artinya? Paham ini? Itu bahasa binatang saja. Allah mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Ini kalau kita pahami subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Paham ini? Bisa dipahami ya? Al-Alim, Al-Basir, As-Sami' dan sifat-sifat yang lainnya. Nama-nama dan sifat yang lainnya. Ini sifat-sifat kesempurnaan. Bisa dipahami?
Dan itu antum akan dapati di tafsir As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di. Itu antum akan banyak dapati. Beliau tafsirkan Maha mendengar, mendengar semua bahasa, semua suara dan seterusnya dengan berbagai macam bahasa. Itu Allah Maha mendengar. Dan Allah tahu apa artinya, apa maksud. Bisa dipahami? Kemudian wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya kepada kita. Adh-dhahirati wal batinah, yang nampak maupun tersembunyi. Paham ini? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya zahira wa batinah. Paham ini? Yang nampak maupun tersembunyi. Baik. Bahkan sebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, anna afdhalal minan, ya, sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, paling afdal adalah ilmu yang bermanfaat. Ini kan jarang orang paham toh. Ini nikmat ini ilmu. Ya, diberi kemudahan oleh Allah, bisa belajar, bahkan bisa mondok, itu banyak yang tidak paham. Bahkan mungkin ada di antara santri yang menderita kalau dia mondok. Ya, mungkin karena kemauan orang tua atau dipaksa dan seterusnya. Karena kenapa? Banyak-banyak kita, apalagi orang-orang yang belum belajar agama, itu mengukur nikmat hanya dengan nikmat dunia. Ya tak? Paham ini? Kalau dapat duit, dapat motor motor MX baru. Dan seterusnya dari sini. Oleh karena itu disebutkan, diingatkan sini ad-diniyah wa dunyawiyah, nikmat agama dan nikmat dunia. Ya. Jadi nikmat itu bukan hanya nikmat dunia, ada nikmat agama. Kita diberi ilmu, dimudahkan untuk belajar ilmu, bahkan bisa masuk pondok pesantren, diberi kesabaran, diberi nikmat fasilitas luar biasa, gratis. Ya, paham ini? Itu bukan kebetulan itu, ya. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Di mana di tempat-tempat yang lainnya, teman-teman yang lainnya itu harus bayar. Ya, harus keluar uang ini, uang itu. Paham ini? Itu antum harus renungi itu, ya. Paham ini? Itu nikmat. Maka jangan sia-siakan kesempatan belajar. Ya, apalagi tidak ada keluar uang. Jangan terbalik. Oh, tidak bayar, berarti santai-santai. Ya, nanti bayar baru serius. Oh, itu salah. Ngawur namanya itu. Ya, malah sebaliknya. Ketika kita diberi fasilitas gratis, semuanya serba gratis, malah di situ mestinya kita lebih rajin belajar. Coba lihat orang dapat beasiswa. Gratis enggak? Enggak gratis toh? Dikasih uang kan? Mereka apa tuntutan orang yang memberi beasiswa kapan? Kadang disuruh, kamu nilaimu harus 8. Ya enggak? Kan enggak ada lagi dia pikir. Begitu. Jangan terbalik. Santri ini kalian ibarat ya para penerima beasiswa, ya enggak? Ya bahasanya saja diganti. Sama gitu. Dapat beasiswa dengan anak RBA sama saja, sama-sama gratis. Tidak sulit duit. Nah, ya. Paham ini? Begitu. Itu bahasa saja. Cuma di luar sana, ya, orang-orang yang memberi beasiswa untuk pendidikan dunia itu luar biasa ketatnya. Tidak seperti kita. Paham ini? Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Kita yang pasang standar untuk diri kita. Ya, minimal saya dapat karunia luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tergabung dua ini langsung, nikmat zahirah, batinah, dan diniyah dan duniawiyah, ya enggak? Ya, kalian dikasih kasur, itu duniawiyah memang untuk tidur, ada lemari, ya, WC kelas 1, paham ini? Paham ini? Keramiknya, klosetnya, ini. Dan juga nikmat diniyah, ya, agama, kalian bisa belajar, ya, ada teman-teman yang soleh, ada guru-guru yang membimbing, tiap hari ada kajian, subhanallah, ya. Kalian pulang kampung mungkin biar 1 kali sepekan tidak ada, mungkin kajiannya sebulan sekali, ya toh. Bahkan ada mungkin kampungnya tidak ada kajian sunnah di situ. Paham ini? Jadi banyak-banyak bersyukur. Ini kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan dua ini, karena sifat-sifatnya ya semuanya sifat kesempurnaan, dan karena nikmat-nikmatnya yang luar biasa tanpa bisa dihitung. Wa fi dhimnihi amrun li'ibadihi ayyahmaduh. Dan di dalam kandungan pujian ini terdapat perintah untuk hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mustahiqqu lahu wahdahu. Karena hanya dialah yang berhak untuk pujian tersebut semata, dia semata. Karena sempurna.
Beda kita penuh dengan cacat, ya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Paham ini? Wa huwa subhanahu al-munsyi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihim al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi wa li awliyaihi bil imani wal amali salih. Subhanallah. Ini beliau apa pengarang tafsir Muyassar ini beberapa ulama, ya, bukan satu orang saja. Jadi ini mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di tafsir surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah tentang tarbiyah. Ya, tentang tarbiyah. Di situ beliau sebutkan tarbiyah ada dua, tarbiyah amma, tarbiyah khassah. Ya. Allah mengatur makhluknya, memberi rezeki kepada mereka, mencipta mereka, itu ada yang ammah. Ya enggak? Semua kan dicipta oleh Allah, semua diatur tuh. Semua dikasih rezeki. Bahkan saya katakan tadi seperti orang-orang kafir, orang munafikin, zindik itu dikasih juga, makan juga. Ya, ada anak, ada istri juga, kan begitu. Nah, ini tarbiyah ammah. Tapi ada tarbiyah khassah. Ini disebutkan di tafsir Muyassar ini. Perhatikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-munsyi' lil khalqi. Ini makna Rabb. Ini tafsir dari Ar-Rabb. Ya Rabbil alamin, artinya apa? Al-munsyi'u lil khalqi. Dialah Allah yang mengadakan makhluk, al-qaimi atau al-qaimu bi umurihim, yang tegak mengurusi urusan-urusan mereka. Kadang-kadang diterjemahkan Rabb itu adalah yang maha mencipta, maha menguasai, maha mengatur. Ini diantara makna saja. Walaupun nama Rabb ini banyak lagi makna-makna yang lainnya. Tapi biasanya disebut tiga kata, yang mencipta, mengatur, dan memberi rezeki. Paham ini? Bisa paham ini masuk dalam ya makna Ar-Rabb. Di sini diungkap al-munsyi'u lil khalq. Dialah yang mengadakan makhluk. Maksudnya mencipta. Ya sudah dicipta apa? Al-qaimu bi umurihim. Kemudian Allah tegak mengurusi urusan-urusan mereka. Mereka Allah yang atur mereka. Allah yang kasih rezeki, takdirkan ini, kasih jodoh, dan ada anaknya. Paham ini? Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Dialah Allah yang menterbiyah ya makhluknya seluruhnya itu dengan nikmat-nikmatnya. Ini yang saya katakan tadi tarbiyah ammah. Semua dapat nikmat, semua makhluk. Bahkan walaupun dia kafir kepada Allah, Allah masih kasih rezeki. Paham ini? Allah masih kasih nikmat. Paham, walaupun itu nikmat dunia saja. Paham ini? Bisa dipahami? Nah, jadi ini al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, ini apa? Tarbiyah ammah. Tulis itu ya, tarbiyah ammah. Nanti bisa lihat di tafsir Taysir Karimir Rahman li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa li awliyaihi, dan juga Allah ini atafnya al-murabbi li awliyaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Tidak harus dapat gelar wali baru dikatakan wali. Paham ini? Ini wali ini bukan gelar, oh ini pemberian manusia, ini wali fulan, wali, tidak ada. Wali itu dengan sifat, diukur dengan sifatnya. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Dan juga tidak setiap orang yang ada aneh-anehnya. Paham ini? Ada aneh-anehnya, bisa begini, kita katakan wali. Tidak. Ya, banyak juga aneh-aneh, tapi ya aneh-anehnya dari syaitan, dari jin. Baik. Jadi wali awliyaihi, Allah mentarbiyah wali-walinya bil imani wal amali salih. Dengan nikmat keimanan dan nikmat hidayah, bisa beramal dengan amalan saleh. Paham ini? Itu tarbiyah Allah Subhanahu wa taala khusus untuk wali-walinya. Dan inilah rahasia kenapa kebanyakan doa para nabi dan rasul ini dengan lafaz Rabb. Karena makna ini yang mereka ingin ungkap. Ya, paham ini? Paham ini? Tarbiyah umum jelas ya, Allah yang cipta mereka, mengatur. Paham ini? Tapi lebih dari itu, Allah angkat mereka menjadi nabi dan rasul, Allah kasih hidayah mereka seterusnya, begini itu. Ya, antum lihat doa-doa para nabi dan rasul. Itu banyak-banyaknya pakai lafaz Rabb. Tidak semua memang. Tapi banyak-banyaknya dengan lafaz Rabb. Ini untuk mengungkap ini tarbiyah khassah ini. Ya, paham ini? Allah sudah kasih hidayah kita, ya, bimbing kita, ya, berikan keistiqomahan kepada kita. Ini namanya tarbiyah khassah. Khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para nabi dan
rasul. Kalau orang beriman dan bertakwa saja dapat tarbiyah ini, apalagi para nabi dan rasul. Paham ini? Jadi antum bisa lihat ketika antum membaca Al-Quran, doa-doa mereka, para nabi dan rasul itu banyak-banyaknya dengan lafaz Rabb. Rabbana atau Rabbi. Paham ini? Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Atau sebelumnya di sini diurai makna Ar-Rahman. Ar-Rahman ay dzir rahmatil 'ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ini terulang ya. Terulang dengan yang di atas. Di nomor 3 situ, Ar-Rahmani dzir rahmatil 'ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahimi bil mu'minin. Wa huma ismani min asma'illah. Ini terulang. Jadi Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang umum, yang rahmatnya melingkup seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Ar-Rahim bil mu'minin. Ar-Rahim bil mu'minin. Wa huma ismani min asma'illah. Dan keduanya adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama-nama yang husna. Wa huwa subhanahu wahdahu. Di sini Maliki Yaumiddin. Wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamah. Wa huwa yaumul jaza' 'alal a'mal. Itu yaumuddin, maliki yaumiddin. Ad-din ay al-jaza'. Itu di antara nama dari nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Yaumul akhir, yaumul qiyamah. Paham ini? Termasuk ini yaumuddin. Paham ini? Al-qari'ah dan yang lainnya dari nama-nama hari kiamat. Di sini yang diinginkan Maliki Yaumiddin yaumil qiyamah. Wa huwa subhanahu wahdahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Penguasa hari kiamat. Karena ketika itu para penguasa di dunia, para raja, para ratu, pangeran, putri, para presiden, ya, perdana menteri dan yang lainnya, itu semua sama derajat. Ya, kerajaan yang mereka punya di dunia tidak ada, di mereka bawa. Paham ini? Ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Malik ketika itu. Malik Yaumiddin. Bisa dipahami? Mereka hamba, bahkan mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak dikhitan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Coba bayangkan. Itu semua kena. Ya, biar raja, biar ratu. Ya, biar siapa. Akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Nampak di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang Al-Malik, ya. Wa huwa yaumul jaza' 'alal a'mal. Ini makna ad-din. Itu al-jaza' 'alal a'mal. Itu hari pembalasan terhadap amalan-amalan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya jelek, maka balasannya juga kejelekan. Kemudian ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau sebelumnya di sini ada faedah. Perhatikan, ada faedah di sini. Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayati fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Ini dalam pembacaan seorang muslim terhadap ayat ini di setiap rakaat dalam salatnya. Kita kan sudah sebutkan bahwasanya di antara nama surah Al-Fatihah Al-Mathani kan, ya, itu sesuatu yang berulang. Maksudnya apa? Dibaca di setiap rakaat dalam salat kita. Ketika seorang muslim membaca ayat ini di setiap rakaat dalam salatnya, ini terdapat apa? Tadzkirul lahu bil yaumil akhir. Terdapat peringatan untuk dirinya akan adanya hari akhirat. Ini jangan anggap sepele ini ya, penetapan akan adanya hari akhirat, karena di antara ciri orang-orang musyrikin dahulu adalah mereka mengingkari akan adanya hari kiamat ini. Ya, jadi ini bantahan sebenarnya untuk mereka orang-orang kafir Quraisy. Itu dalam banyak ayat kan mereka ingkari. Kita sudah jadi tanah. Ya, sudah jadi tulang belulang, bagaimana bisa itu bentuk pengingkaran mereka. Nanti bisa baca di surah An-Nazi'at, ada surah-surah yang lainnya. Paham ini? Mereka mengingkari, ya. Terheran-heran. Paham ini? Ya, bukan hanya tauhid yang mereka tolak, ini juga tentang hari kiamat. Jadi ini peringatan untuk muslim tersebut akan adanya hari akhir, hari kiamat. Sudah selesai? Tidak.
wal wahathun lahu 'alal isti'dadi bil 'amali shalih. Dan ayat ini juga dorongan. Dia sudah yakin bahwasanya akan ada hari akhirat, hari pembalasan terhadap amalan-amalan, maka ini dorongan hath, dorongan motivasi, anjuran untuk dia untuk isti'dad, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut. Dengan apa? Bikin burasa, bikin ini, tidak. Yaitu kalau bikin burasa orang mau safar perjalanan, ya mungkin mau ke Parepare, mau ke Bulukumba, paham ini? Ya itu bikin bekal makanan. Tapi bekal yang akan kita bawa yang bermanfaat di sana bukan itu, bukan makanan, bukan minuman, bukan harta, tapi apa? Bil amali salih. Ya, kita mempersiapkan diri menyambut hari tersebut dengan amalan saleh. Karena kenapa kita tahu kalau kita beramal dengan amalan saleh, Allah akan balas dengan kebaikan nanti pada hari kiamat. Wal kaffi 'anil ma'asi wasayyi'at. Subhanallah. Dan juga ketika seorang muslim membaca ayat ini, dia yakin akan adanya hari akhirat, maka ini akan menjadi sebab dia menahan dari maksiat dan dosa-dosa. Karena kenapa dia tahu kalau saya melakukan dosa dan maksiat, baik dia balas saya. Karena itu hari namanya Yaumiddin, hari pembalasan. Ya. Baik ya dibalas, jelek juga dibalas. Ya, berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Ya, itu luar biasa itu. Jadi kebaikan sekecil apapun kita akan lihat. Maksudnya apa? Kita akan dapat balasannya. Ya, enggak usah khawatir antum tidak diliput kamera, Yusuf. Ya, antum tidak diliput kamera, tidak di ini, paham ini? Ya, bukan karena saya tidak mau di kamera, bukan ya, maksudnya kita tidak dilihat CCTV, manusia tidak lihat kita, hanya Allah yang tahu. Itu jangan khawatir, Allah tidak akan sia-siakan. Itu orang bertauhid seperti itu, muwahhid, orang ikhlas. Ya, tidak harus orang lihat. Beda orang-orang riya. Ya, kalau tidak ada orang malas beramal. Tapi walau banyak orang boleh dapat asal badannya, dia kasih lihat. Keahliannya seterusnya, ya. Amin, tidak. Karena dia yakin, ya. Amalan sekecil apapun, walaupun orang lain tidak lihat, Allah pasti balas. Begitu pula kejelekan. Ya. Walaupun tidak ada orang yang lihat, dia tahu. Ya. Walaupun di dalam WC sendiri, dalam kamar sendiri, di kapsulnya. Ya, di kapsul baru pasang sarung 2 lapis. Ya. Tidak ada yang tahu. Di pojok lagi yang paling atas. Ya, jangan merasa aman. Paham ini? Allah akan balas. Ya, sudah dibilang, ya Malik Yaumiddin. Ya. Paham ini? Ini. Wal kaffi 'anil ma'asi wasayyi'at. Jadi orang kalau sudah yakin akan perkara ini, maka dia akan menahan dari dosa-dosa dan maksiat. Nah, kenapa? Dia yakin betul ini dibalas ini. Ya, tidak ada yang lepas. Ya, biar orang tidak tahu, biar temanku tidak tahu. Biar satu bait Ustaz Mudzakir tidak tahu, biar pengurus tidak tahu. Allah Maha tahu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah utus malaikat untuk mencatat amalan kita, ya dah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mau lari ke mana? Ada malaikat, tukang catat. Ini catatan semua kan. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi bahwasanya orang nanti heran-heran. Ma li hadzal kitab ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu heran itu nanti. Wih, kenapa ini buku catatan? Dia tidak tinggalkan yang kecil yang besar kecuali dia ahsaha. Dia catat. Ya. Padahal dia sendiri mungkin sudah lupa. Ya. Ini karena adanya pencatatan, ada malaikat yang mencatat dan tidak akan mungkin meleset. Paham ini? Tidak akan mungkin meleset. Tidak ada yang dizalimi nanti. Sampai jam berapa ini belajarnya? Lanjut. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini antum lihat ya, inilah Al-Qur'an, ya. Jadi satu ayat itu luar biasa dalamnya maknanya. Ya. Paham ini? Satu ayat, ya, bahkan setengah ayat. Luar biasa. Ini baru tafsir apa ini? Tafsir Muyassar, ya. Belum antum baca tafsir Ibnu Katsir. Pembahasan basmalahnya, pembahasan nama-nama Al-Fatihahnya sudah banyak sekali. Ya, Ibnu Katsir sebutkan nama-nama surah Al-Fatihah berserta dengan dalilnya. Ya, itu tebal, ya. Saya punya cetakan 4 jilid.
Ya, paham ini? Darul Kutub Ilmiah. Ya. Hurufnya kecil-kecil, lebih kecil dari ini. Penuh, satu halaman penuh. Bisa paham ini? Nah, ini masih banyak prenya, kosong apa. Yang 4 jilid. Paham ini? Inilah. Jadi memang kalau kita cuma mau baca, cepat. Tapi kalau kita mau kadang tambahkan sedikit, uraikan, maka ini tentunya membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Tafsirnya inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Sungguhnya kami mengkhususkan engkau semata dengan ibadah. Kenapa ada muncul kata nakhussus itu? Siapa yang bisa jawab? Inna nakhussuka. Karena iyyaka didahulukan dari na'budu. Asalnya kalimatnya na'buduka. Kaf ini asalnya setelah na'budu. Tapi dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam kaidah bahasa Arab, semua yang asalnya di belakang ketika dikedepankan maka maknanya apa? At-takhsis. Muncul ini di tafsir. Jangan sembarangan ini nakhussuka tiba-tiba tidak. Ini dari susunan kalimatnya dalam ayat. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Dan itulah takhsis itu yang kita maksud dengan tadi, penggabungan antara an-naf wal isbat. Tidak akan mungkin muncul makna takhsis tanpa penafian dan penetapan, ya enggak? Oleh karena itu, di sini tafsirkan apa? Nakhussuka wahdaka bil ibadah. Paham ini? Sungguhnya kami khususkan engkau semata dengan ibadah. Kalau khusus apa? Berarti yang lain? Dapat atau tidak? Kalau khusus. Kita khusus beribadah hanya kepada Allah. Berarti yang lain kita ibadahin juga? Tidak toh. Berarti ada makna nafi. Harus digabung itu dua. Baru muncul takhsis. Tidak bisa. Ya, tauhid, takhsis itu sama. Paham ini? Harus menggabung dua. Nafi wal bahasa misalnya saya kasih ini. Hadiah ini khusus untuk siapa ini yang dari Gorontalo siapa? Mas Muk? Amal. Kamal. Misalnya ini dia hadiah li Kamal. Hadhil hadiah khassa lahu. Ya. Saya bilang saya punya hadiah. Ini hadiah khusus untuk dia. Berarti yang lain dapat atau tidak? Tidak dapat. Paham ini? Iya. Gigi kerupuk, ya, bukan gigi jari, ya. Paham ini? Bisa paham ini? Ini makna kita pahami dalam bahasa Indonesia. Paham ini? Jadi kata khusus itu jangan ya, itu ada makna an-nafi wal isbat. Karena tidak akan muncul makna khussu at-takhsis. Paham ini? Khas tanpa an-nafi wal isbat. Dan ini dengan dua ini terwujud tauhid. Apalagi ditambahi wahdaka. Ya, kami mengkhususkan engkau ya Allah semata bil ibadah dengan ibadah. Berarti sini ambil dua. Yang pertama ibadah hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan jenis ibadah apapun. Ya. Karena ibadah disebutkan jenis ibadah apa? Sujud, ruku, paham ini? Berarti semua ibadah masuk sini. Ibadah, kapan dia ibadah? Maka kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Itu baru khusus. Bisa paham ini? Ya harus kita tinggalkan semua selain Allah, yang diibadah selain Allah. Enggak boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum di terjemahan itu apa? Terjemahnya hanya. Itu hanya kepada engkau kami beribadah. Itu dari sini. Dari bahasa Arabnya memang itu terjemahan hanya. Harus muncul itu makna takhsis. Paham ini? Kemudian wa nasta'inu bika wahdaka. Ini juga taukid ini untuk apa isbatnya wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu. Paham ini? Semata fi jami'i umurina, pada seluruh urusan-urusan kami. Ini juga wa iyyaka nasta'in, asalnya nasta'inuka. Kaf dikedepankan, maka juga lahir mana apa? At-takhsis. Bisa dipahami? Lahir mana? At-takhsis. Bisa dipahami? Baik. Fal amru kulluhu biyadik. Maka seluruh urusan
maka urusan seluruhnya itu berada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin. Dan seorang pun yang memiliki urusan tersebut walaupun sebiji dzarrah. Paham ini? Kalau kita lihat ini di pengatafan isti'anah kepada ibadah, inilah yang kata para ulama namanya atful khas 'alal 'am. Mengatapkan sesuatu yang khusus asalnya masuk ke dalam sebelumnya kepada yang umum. Ya, karena isti'anah masuk dalam apa? Ibadah. Dalam jenis ibadah. Kenapa dikhususkan ini? Isti'anah itu disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan tidak akan bisa terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kalau kita paham ini ilmu jamaah sekalian, orang bilang namanya ilmu padi. Dia akan tawadhu, akan mungkin sombong. Kenapa? Apa mau disombongkan? Ya, yang cipta kamu siapa? Yang beri rezeki kamu siapa? Yang beri kamu kekuatan untuk melakukan ibadah siapa? Yang kasih kamu hidayah siapa? Yang kasih kamu kemudahan untuk ibadah siapa? Yang kasih kamu kemudahan sampai bisa menyelesaikan ibadah siapa? Apa mau disombongkan? Pasti tawadhu. Nah, akan mungkin takabbur karena dia tahu ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa belajar, kita bisa semua nikmat jamaah sekalian. Jangankan semua nikmat, batin, nampak, nikmat duniawi, nikmat dini, semua. Paham ini? Apa yang kita? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja bisa begini, antum bisa mondok, datang sini, selamat, ya, dan seterusnya. Bisa belajar apa? Bisa makan 3 kali sehari. Itu dari siapa? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah untuk bisa belajar. Bisa dipahami ini? Semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut sedikit, wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuz lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadah. Subhanallah. Ini sudah faedah dari konsekuensi dari susunan kalimat yang kita uraikan tadi. Perhatikan. Wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat dalil ala bahwasanya ya hamba la yajuzu lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadah. Paham ini? Di sini ada tambahannya di belakang illa lillahi wahdahu, ya. Min anwa'il ibadati kan du'ai wal istighatsati wa dzabhi wa tawafi illa lillahi wahdahu. Itu sambungan. Jadi hamba itu tidak boleh baginya untuk menyerahkan satupun dari jenis-jenis ibadah illa lillahi wahda, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sekarang saya tanya, dalam kalimat ini ada penafian, ada penetapan? Ini saya tidak janjian ya. Ini saya cuma baca kitab. Sekarang saya tanya di kalimat ini, wa fi hadhil ayat sampai illa lillahi wahda. Ada penafian, ada penetapan tergabung? Mana penafiannya? La yajuzu lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadah. Mana penetapannya? Illa lillahi wahdahu. Itulah tauhid. Selalu antum mau lari ke mana? Semua tauhid pasti, semua makna tauhid pasti dua, ada gabung itu. An-nafi wal isbat. Isbat atau nafi? Pasti itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah isbat wa la tusyriku bihi syai'an an-nafi. Sampai dalam penjelasan saja pasti begini. Nafil isbat. Tidak boleh bagi hamba untuk menyerahkan sedikit pun syai'an, sekecil apapun, dari jenis-jenis ibadah seperti doa, istighatsah, menyembelih, tawaf, illa lillahi wahdah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ada wahdahnya lagi, ini taukid, ya. Penetapan untuk isbat. Kalau la syarika lahu wahdahu la syarika lahu, la syarika taukid untuk an-nafi. La ilaha illallah wahdahu ini taukid untuk isbat. La syarika lahu taukid untuk an-nafi. Padahal tidak ada taukid saja sudah luar biasa. Ya, paham ini? Paham ini? Tip. Kemudian disebutkan sudah ya, ini ilmu luar biasa ya. Jadi dalam Al-Fatihah sendiri ya, ini makna nampak. Bahkan ini intinya surah Al-Fatihah. Jadi aneh kalau kita sedikit-sedikit Al-Fatihah, bahkan habis baca doa Al-Fatihah, tapi kesehariannya penuh dengan kesyirikan.
Ya, bentuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu dari surah Al-Fatihah sudah jauh. Padahal Al-Fatihah sedikit Al-Fatihah, sedikit Al-Fatihah. Padahal dia arah dengan kesyirikan. Itu lawan dari inti surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa fiha syifaul qulub. Ya, pada ayat ini terdapat syifa. Ya. Obat bagi hati. Ya. Min da'it ta'alluqi bi ghairillah. Dari penyakit apa penyakitnya? Ini penyakit kronis. Itu apa? Bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada jimat. Ini jimat jago, Ustaz. Ya, kalau kita pakai jimat ini tidak makan besi. Ya, tidak kalau ditobok tidak tembus. Ya, kalau saya pakai begini, naudzubillah. Kau selamat, kamu begini tuh kena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada obatnya? Ada obatnya di sini di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak? Karena ini at-ta'alluq bi ghairillah juga ini bisa masuk dalam bentuk tawakal, ya enggak? Dan tawakal ibadah. Ya. Paham ini? Iyyaka na'budu sudah kena dia. Jadi sudah obat untuk dia. Oh, kamu tawakal kepada selain Allah. Begitu pula isti'anah. Paham ini? Dari sisi isti'anah. Baik. Kemudian penyakit apa lagi? Wa min amradhir riya. Dari penyakit riya wal ujub wal kibriya. Riya dari sisi mana? Oh jamaah. Mana obatnya ini? Riya ini dalam ayat ini. Iyyaka na'budu. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala di sisi Allah, bukan mengharap pujian manusia. Kemudian obat ujub. Dari mana? Wa iyyaka nasta'in. Paham ini? Kita bisa beribadah, kita bisa begini hanya karena pertolongan Allah. Apa kita mau banggakan? Sombong-sombongkan. Kibriya juga. Sama ya? Iyyaka nasta'in. Bisa dipahami? Baik, yang cukup dulu. Sudah masuk jam 7. Dan nanti insyaallah kita lanjut 2 ayat yang terakhir. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.